Matre, sebuah kata yang sering disematkan pada sosok wanita. Apakah kamu termasuk orang yang setuju dengan stigma ini? Tonton kisah ini hingga akhir, mungkin pendapatmu akan berubah. Suraj Kumar, pria berusia 27 tahun yang tampan itu rela menikahi Utra, gadis yang 2 tahun lebih muda namun memiliki cacat fisik. Tuluskah Suraj mencintai Utra? Tidak. Pria yang berprofesi sebagai karyawan bank itu sebenarnya merasa jijik dan malu memiliki istri yang cacat, namun berasal dari keluarga kaya itu. Karena menikahi Utra, Suraj menerima 768 gram emas, sebuah mobil baru, dan uang sebesar 10 lakh rupiah atau sekitar 200 juta rupiah. Tiap bulan orang tua Utra juga memberikan tunjangan untuk Utra dan suaminya. Meski sudah memberinya seorang anak, namun Suraj tetap tidak bisa tulus menerima Utra sebagai istrinya. Vijaya Senan, ayah Utra, mengetahui bahwa putrinya tidak mendapat perlakuan yang baik dari suami dan keluarganya. Ia pernah berniat membawa anaknya pulang, namun Suraj berhasil meyakinkan mertuanya bahwa tidak akan ada lagi masalah dalam rumah tangganya. Maret 2020, Utra yang merasa ngantuk usai memakan bubur yang diberikan suaminya pergi tidur. Saat dia tertidur, tiba-tiba ia merasakan kakinya sakit seperti tergigit sesuatu. Saat ia menangis kesakitan, Suraj menyuruhnya untuk tidur kembali. Barulah esok harinya saat Utra tidak bisa lagi menahan sakit, Suraj membawanya ke dokter. Hasilnya mengejutkan. Utra digigit seekor ular jenis Russell yang sangat berbisa. Wanita berusia 25 tahun itu harus menjalani operasi plastik dan terbaring di rumah sakit selama 52 hari. Sekeluarnya dari rumah sakit, orang tua Utra membawa anaknya pulang ke rumahnya di Anchal, India Selatan untuk pemulihan. 6 Mei 2020, Suraj mendatangi istrinya di rumah orang tuanya. Sebelum tidur, ia memberi sang istri segelas jus. Mereka berdua pun tidur. Pagi harinya Suraj dan mertua kaget karena mendapatkan Utra tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit, Utra hanya bisa bertahan sehari. Besoknya 7 Mei 2020, Utra dinyatakan meninggal dunia. Pemeriksaan dokter mengatakan Utra kembali digigit ular berbisa, dan penggeledahan kamar ditemukan seekor kobra India sepanjang 80 cm. Suraj meyakini bahwa istrinya mengalami sarpa dosa, yaitu semacam kutukan ular. 2 minggu setelah kematian anaknya, Vijay melaporkan kematian Utra yang dinilai janggal. Vava Suraj, seorang pakar ular terkenal di India, mendatangi 2 lokasi di mana Utra digigit ular. Lokasi pertama di kamar Suraj di lantai 2 yang terletak di Ador. Lokasi kedua di rumah orang tua Utra. Menurut Vava, sebuah hal yang janggal, ular bisa mencapai kamar Suraj di lantai 2 dan bisa menembus kamar ber-AC yang berada di rumah Vijay. Pasti ada seseorang yang membantu ular-ular tersebut untuk masuk. Vava mendukung orang tua Utra untuk meneruskan laporan. Vijay juga memberikan kesaksian pada polisi bahwa menantunya memang cukup mampu bermain dengan ular, serta ia pernah melihat seekor ular terkurung di rumah Suraj. Polisi pun segera memeriksa putra pasangan Surendran Paniker dan Renuka tersebut. Pemeriksaan ponsel Suraj menunjukkan bahwa sejak Oktober 2019, akun Google dan YouTube-nya penuh dengan histori pencarian mengenai ular berbisa. Untuk membuktikan apakah ular-ular tersebut menggigit Utra secara alami ataukah ada rekayasa pihak lain, polisi melakukan simulasi pada sebuah boneka. Hasilnya menunjukkan bahwa luka pada tubuh Utra bukan gigitan alami ular, tapi ular tersebut
distimulasi agar lebih agresif. Akhirnya pada 12 Juli 2020, Suraj secara mengejutkan mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Utra menggunakan ular. Suraj sebenarnya enggan memiliki istri yang cacat, namun dia juga tak mau kehilangan aset yang pernah diberikan orang tua Utra. Kalau mereka bercerai, Suraj harus mengembalikannya. Suraj tak mau. Ia berpikir Utra harus disingkirkan dengan cara yang alami agar tak ada yang curiga. Dengan begitu, ia tak perlu kehilangan harta dari mertuanya. Hanya setahun setelah menikah, Suraj sudah mulai browsing cara menghadapi ular berbisa melalui Google dan YouTube. Bahkan dia menghubungi seorang pawang ular yang cukup terkenal di India bernama Chavarukavu Suresh. Pada Suresh, ia meminta dikirim video cara menjinakkan ular berbisa. Bahkan kemudian sekitar Februari 2020, ia memesan seekor ular berbisa jenis Russell seharga Rp10.000. Suraj berdalih ia membutuhkan ular karena di rumahnya banyak tikus berkeliaran. Ular itulah yang digunakan untuk menyerang Utra pada 2 Maret. Saat Utra terbaring di rumah sakit, diketahui Surendran Paniker, 59 tahun, yang merupakan mertua Utra, mengambil sejumlah emas dari bunker Utra dan menguburnya di perkebunan karet. Gagal dengan misi pertama, Suraj segera merencanakan aksi selanjutnya. Kali ini ia tak mau gagal. Bahkan saat menjaga istrinya yang sedang sekarat di rumah sakit, Suraj sudah kembali membaca artikel dan menonton video tentang ular berbisa. Ia kembali memesan seekor ular pada Chavarukavu Suresh. Kali ini yang lebih mematikan, seekor ular kobra sepanjang 80 cm. Suraj membiarkan ular itu berada dalam sebuah botol dan sengaja tidak memberi makan selama 12 hari. Dengan begitu, sang ular akan sangat kelaparan dan agresif menyerang Utra. 6 Mei, ia berkunjung ke rumah mertua dengan menyembunyikan seekor kobra dalam tasnya. Malamnya, ia sengaja menyampurkan obat bius ke dalam segelas jus yang diberikan pada Utra. Ayah Suraj ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menggelapkan harta Utra dan penghilangan barang bukti. Agustus 2020, Renuka ibu Suraj dan Surya adiknya juga ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap Utra dan penghilangan barang bukti. Sedangkan Suraj sendiri disangkakan dengan percobaan pembunuhan, pembunuhan berencana dan penghilangan barang bukti. 31 Oktober 2021, dia divonis 17 tahun penjara untuk perencanaan pembunuhan dan penghilangan barang bukti, serta 2 kali hukuman mati untuk pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Kolam Mr. Manoj Kumar menilai Suraj sosok pria yang diabolik, mengerikan dan keji. Karena tega menghabisi istrinya bahkan saat istrinya sedang sekarat dalam pemulihan. Di India, kasus pembunuhan menggunakan pembunuh alami seperti ular termasuk langka. Meski sebelumnya pernah terjadi dugaan pembunuhan menggunakan ular pada sepasang suami istri di tahun 2011, namun pengadilan gagal membuktikan bahwa itu merupakan pembunuhan. Demikian ceritaku hari ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya.